jatuh ya. Nah, kita kan punya 3 sistem yang mempengaruhi keseimbangan. Ada visual, proprioceptor, sama vestibular. Nah, kenapa kok tadi waktu di kursi Barani itu disuruh tutup mata? Karena untuk ngeblok yang visualnya. Terus kakinya juga tidak menampak tanah kan, melayang untuk mengeblok yang proprioceptornya. Nah, kita kan punya kanalis semisirkularis ada 3. Ini yang posterior, yang belakang. Ini yang anterior. Nah, si posterior sama anterior itu membentuk sudut 90 derajat. Terus yang di sini itu yang anterior. Nah, si kanalis semisirkularis ini dia nggak sejajar garis bidang horizontal, tapi posisinya tuh dia agak kayak gini. Jadi dia kayak tidak lurus gitu. Padahal untuk menginduksi si kanalis semisirkularis kita tuh harus dijadiin sejajar bidang horizontal. Makanya kenapa kita menundukkan kepala 120 derajat supaya dari kayak gini tadi kita jadi kayak gini. Berarti kalau misal begini kita menginduksi kanalis yang apa? Posterior. Oke. Nah, terus ini adalah gambaran dari endolimfanya. Jadi kan tadi diputar ke kanan. Ketika kepala kita diputar ke kanan, maka endolimfa mempertahankan inersianya. Berarti seakan-akan dia ke kiri. Ketika dia ke kiri, berarti dia nabrak hair cell yang kanan. Terjadi depolarisasi yang kanan. Makanya kita merasa berputar ke kanan. Ketika kecepatannya udah konstan, maka endolimfanya itu bisa mengikuti gerakan kepala itu berputar ke kanan. Terus tiba-tiba berhenti. Nah, dia nabrak hair cell yang kiri. Sehingga terjadi depolarisasi yang sebelah kiri. Sehingga otak itu menerjemahkan kita berputar kemana itu tergantung arah depolarisasi. Karena tadi pas diberhentikan tiba-tiba dia terjadi depolarisasi ke kiri, maka otak itu menganggapnya kayak kita tuh nggak seimbang ke arah kiri. Sebagai kompensasinya, maka otak itu nyuruh badan kita untuk ke arah kanan supaya tetap seimbang. Makanya dia jatuhnya ke arah kanan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang yang kalau misal memiringkan kepala 90 derajat. Nah, jadi ketika kalau yang anterior itu kan yang seperti ini. Terus habis itu kita miringkan 90 derajat. Nah, sebelumnya anterior itu ada yang bagian depan sama ada yang bagian belakang. Terus aku giniin ya, ini depan, ini belakang. Nah, ketika kita berputar ke kanan, maka endolimfanya bakal ke kiri. Terus kalau endolimfanya ke kiri berarti dia nabrak hair cell yang belakang sehingga menyebabkan depolarisasi yang belakang. Terus nanti endolimfanya bisa mengikuti arah ke sini. Terus kita berhentikan tiba-tiba maka dia nabrak hair cell yang depan sehingga depolarisasinya yang depan. Karena otak menerjemahkan bahwa tubuh kita itu condong ke depan tidak seimbangnya, maka kompensasinya otak memberikan sinyal tubuh supaya ke belakang, supaya tetap seimbang, makanya dia jatuhnya bakal ke belakang. Jadi sesuai teori ya. Oke. Nah, terus kalau yang ke belakang 60 derajat, berarti kan tadi yang posterior dari yang seperti ini kita jadikan kayak gini. Nah, ternyata kan tadi posterior kan kita tundukkan 120 derajat sama kita giniin 60 derajat. Ternyata dia tuh kayak efek mirroring gitu loh. Jadi kebalikannya. Jadi ketika kita menengadahkan 60 derajat, ketika kita putar ke kanan, dia itu seakan-akan muternya ke kiri. Jadi semuanya kebalikan. Jadi ketika kita berputar ke kanan, maka endolimfanya itu maka seakan-akan tubuh kita itu muternya ke kiri sehingga endolimfanya ke kanan dan mendepolarisasi hair cell yang kiri. Terus ketika berhenti mendadak berarti yang terdepolarisasi kan yang kanan sehingga sensasinya kita menerjemahkan tubuh bahwa otak kita itu menerjemahkan tubuh kita nggak seimbang ke arah kanan sehingga jatuhnya kita ke arah kiri. Itu bisa dipahami nggak? Bisa? Oke, tadi sesuai teori semua ya. Terus kalau misal yang kesan sensasi itu lebih gampang. Jadi intinya kalau misalnya ketika dipercepat berarti kan ada akselerasi atau pertambahan kecepatan. Ketika diputar ke kanan berarti nanti endolimfanya ke kiri, depolarisasi kanan. Berarti dia arah rasanya itu berputar ke kanan. Ketika udah menetap kecepatannya konstan, maka endolimfa bisa mengikuti gerakan dari si kepala kita. Jadi tidak ada yang terdepolarisasi. Makanya rasanya tuh kita merasa kayak diem aja gitu. Jadi rasanya diem aja gitu kan.
Nah, tapi kalau misal diperlambat, nah karena diperlambatnya itu pelan-pelan, jadi si endolimfenya itu dia masih bisa mengikuti gerakan kepala, tapi rasanya tidak kemudian langsung ke arah kiri seperti diberhentikan mendadak. Kayak contohnya kita naik motor, itu ketika di remnya itu pelan-pelan sama tiba-tiba rem mendadak itu kan beda. Jadi dia nggak terlalu signifikan ya. Tapi ketika dia berhentinya udah dimendadakin, maka endolimfenya itu alirannya bakal balik sehingga nabrak hair cell yang kiri, sehingga rasanya dia bakal ke kiri gitu. Bisa paham? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini tuh agak kurang tepat ya. Jadi kan kita harus tahu bentuk dari semisirkular kanal. Bentuknya setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran itu bentuknya saluran. Kalau misalnya kita bahas yang lateral ya kan, yang horizontalnya yang lateral. Itu bentuknya saluran dan di ujung-ujungnya ini itu di arah yang medial, di arah yang dekat sama titik tengah tubuh, itu tuh ada kinosiliumnya. Nah, cairan yang ada di cairan endolimfa yang ada di dalam semicircular kanal, kalau misalnya dia nabrak si kinosiliumnya, yang tadi bakal micu namanya depolarisasi. Nah, semicircular kanal itu nggak cuma satu, nggak cuma di telinga kiri doang atau di kanan doang, ada dua-duanya. Nah, depolarisasi di ini kayak di kiri di kanan itu sebenarnya lebih tepatnya telinga ya. Jadi kayak telinga kiri sama telinga kanan. Ini tuh nggak di satu telinga. Nah, kalau bisa kita bahas yang ini berhenti, kenapa dia tiba-tiba rasanya kebalik? Itu kita paham kayak gimana ya? Misalnya ada tabung nih, ada tabung pipa bentuknya setengah lingkaran, isinya cairan. Kalau misalnya kamu putar kenceng gitu, kan nanti cairan itu bakal ketinggalan di belakang gitu loh, kayak bisa bayangin misalnya gini ya. Nah, istilah kayak gini. Kalau misalnya kita putar ke sini arahnya, cairan yang dalam sini itu dia arahnya bakal ketinggalan di belakang karena inersia. Nah, dia bakal di belakang terus. Selama kita putar, dia bakal di belakang terus. Kalau kita berhenti mendadak, si cairan ini dia tuh masih mau gerak. Kan itu namanya kelembaman kan. Hukum Newton 2 berarti. Satu itu kalau misalnya dia benda yang diam itu dia akan nggak bakal bergerak sebelum ada gaya yang mempengaruhi. Hukum Newton 2 itu benda yang bergerak itu tidak akan berhenti bergerak sampai ada gaya lain yang mempengaruhi. Nah, karena tadi kita putar ke sini, kan dia udah ikut gayanya nih. Nah, terus kita berhenti. Sesuai hukum Newton 2, selama nggak ada gaya yang mempengaruhi si cairan ini, dia bakal ingin terus gerak gitu kan. Akhirnya yang dia dari di belakang sini, dia jalan ke sini. Nah, akhirnya yang awalnya dia depolarisasi di sini, dia jalan ke sini, akhirnya depolarisasi di sini. Nah, makanya prosesnya jadi kebalik. Gitu. Misalnya kalian mau, ya gitulah pokoknya, cairannya kebalik ya. Gitu.